Podcast Falsa Putri di malam Jumat ini menceritakan tentang korban rumah persugihan. Jadi cerita ini dikirim oleh teman kita yang bisa kita sebut aja namanya sebagai Ius. Pada mulanya, rumah itu merupakan rumah peninggalan lama dan sebenarnya milik teman papanya Ius. Karena udah lama gak kepakai dan gak keurus gitu, jadi papanya si Ius ini beri rumah itu dengan keadaan yang harganya lebih murah dan untuk direnovasi kembali. Ya karena berhubung kan rumah itu juga kosong, gak ada yang nempatin, jadi dikontrakin lah sama papanya Ius ke orang lain gitu. Sayang juga ya kan kalau punya rumah bagus tapi gak dipakai, daripada nganggur ya. Karena Ius juga sama adik-adiknya ini masih tinggal sama orang tuanya, jadi ya udah dikontrakin aja gitu rumahnya. Selama rumah itu dikontrakin, ya nyewa itu memang agak susah sih buat bayar kontrakan. Kayak soal listrik sama air juga bayarnya nunggak. Dan akhirnya juga papanya Ius juga yang harus nalangin. Sampai akhirnya beberapa bulan setelah itu, orang yang ngontrak di rumah Ius itu pun kabur gak tahu kemana. Karena selain dia gak bisa bayar uang kontrakan, ternyata dia juga punya beberapa masalah gitu sama orang lain. Nah, selang 1 bulan setelah yang nyewa rumah itu kabur, hawa di rumah itu mulai gak enak. Mulai dari orang-orang yang suka bilang kalau setiap lewat rumah itu ngerasa kayak hawanya tuh panas di punggung mereka. Dan mereka juga merinding tiap mereka melewati rumah itu. Anehnya, bukan hanya 1 orang doang yang bilang, tapi setiap orang yang lewat depan rumah itu selalu beranggapan hal yang sama. Nah, karena si Ius ini pun sering dengar dari orang-orang soal rumah itu, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengecek rumah itu langsung. Saat itu Ius datang ke rumah itu dan dia memfotokan keadaan rumah dan kemudian dikirim ke beberapa temannya. Di situ Ius belum ngomong apa-apa, tapi temannya kayak langsung beranggapan kayak rumahnya kok banyak yang begitu ya kak? Kak, kok ada yang jahat di situ? Aku sih nggak bisa ngelihat kak, tapi aku ngerasa kayak ada sosok hitam di dalam rumah itu, tapi dia nggak baik. Dan yang bikin kaget, satu dari yang lain bilang kalau di depan rumahnya itu ditanami sesuatu. Mendengar celetukan-celetukan temannya, Ius pun panik. Dan di situ dia mulai percaya nih kalau memang yang nyewa rumah itu nggak benar dan ngelakuin sesuatu di rumahnya. Sampai-sampai ada yang nanya lagi, kak, mereka tuh nyari harta ya? Itu persugihan ya kak? Kayaknya benar deh kak, itu persugihan. Setelah mendengar itu, akhirnya Ius pun mencari tahu tentang rumah itu dan mencari beberapa orang yang memang bisa ngelihat dan merasakan keberadaan serta kejanggalan yang ada tentang rumah itu. Karena memang tanggapan beberapa temannya sama semua tanpa Ius menceritakan. Dan memang terbukti kalau yang digunakan memang persugihan. Yang lebih menakutkan lagi, makhluk yang digunakan untuk persugihan adalah Gundurwo untuk mencari tumbal. Nah ini relate banget nih sama tadi yang temannya Ius bilang kalau di rumah itu ada sosok besar kan. Dan memang benar, makhluk besar itu adalah Gundurwo. Sebenarnya nggak hanya itu aja ya. Menurut Ius dari beberapa teman-temannya, ada beberapa penunggu yang memang udah lama di situ, tapi memang gak niat ganggu. Tapi banyak juga makhluk lain yang baru berdatangan dan punya niat yang gak baik. Sampai ada temannya Ius dan juga adiknya Ius yang langsung berkomunikasi sama beberapa dari mereka. Dan ternyata sebenarnya mereka juga terganggu tuh dengan adanya pendatang baru dan juga meminta untuk pendatang baru tolong dipindahkan aja. Tapi mereka gak mau tuh kalau harus mereka yang pindah dengan alasan ya karena mereka memang udah lama di situ. Mulai saat itu, Ius mulai sering didatangi lewat mimpi-mimpi buruk. Dan memang benar, sebenarnya temennya juga ada yang bilang kalau mereka itu gak bakal bisa ganggu Ius dan keluarganya. Ya paling cuman ganggunya itu lewat mimpi aja. Karena mereka memang gak punya kuasa aja buat ganggu si Ius dan keluarganya. Nah mulai saat itu Ius juga mulai kekeh tuh buat ngebongkar apa yang ada di teras rumahnya. Karena ada yang bilang kalau di teras rumahnya itu memang ada semacam kendi
yang dibungkus oleh kain hitam. Nah, sampai situ aja cerita yang Ius kirim ke aku. Aku nggak tahu detail kurang atau lebihnya, tapi mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Lagi-lagi aku harus bilang, kita harus ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Terima kasih udah menonton. Apabila dari segi pengucapan aku ada kesalahan, mohon maaf. Dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe di channel aku, karena itu sangat berarti banget ya buat aku. Oke, bye-bye.